Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman semua dan Bapak Ibu dosen, terima kasih atas kesempatannya yang sudah hadir di siang hari ini untuk berdiskusi ya. Kita hari ini terkait dengan regresi logistik dengan pembicara Bu Indah. Jadi pembicaranya hari ini dari internal kita sendiri. Baik, sebelum kita memulai diskusi di siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Tidak ada kata cukup untuk berdoa. Baik, mungkin Bu Indah bisa memulai saja ya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih Bu. Suara saya terdengar. Dengar Bu. Saya izin share screen. Pak sudah muncul. Sudah Bu, sudah muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada siang hari ini saya akan menyampaikan sedikit tentang regresi logistik. Jadi ini memang masih termasuk metode yang klasik. Ini muncul atau ada yang itu? Muncul atau enggak ya? Masih hitam, Bu. Hitam ya? Oke, bentar. Oke, jadi kita bahas tentang regresi logistik. Sebenarnya ini ya masih ada hubungan dengan yang regresi linear yang sudah kita pelajari. Mungkin yang banyak dipelajari oleh teman-teman di sini. Nah, beberapa outline mungkin di awal kita bahas sedikit tentang machine learning. Kemudian ada tipe-tipe dari regresi logistik, kemudian bagaimana analisis regresi logistik, kemudian diimplementasikannya bagaimana. Jadi kita berdiskusi bersama saja ya, ini saya juga belajar. Jadi di machine learning yang sudah kita pelajari atau kita ketahui, banyak kita ketahui, ada supervised learning, ada unsupervised learning, kemudian ada reinforcement learning yang sudah dibahas pada minggu lalu ya oleh Pak Fadi. Nah, di supervised learning ini ada beberapa task yaitu classification dan regression atau regresi. Kemudian di unsupervised learning ada clustering dan juga dimensionality reduction.
untuk yang di regresi logistik ini masuk di mana? Ini bisa masuk di klasifikasi karena memang sifatnya variabel responnya atau jadi yang akan kita bahas di sini adalah di poin ini ya, classification. Nah, beberapa task yang tadi sudah kita bahas di awal, yaitu ada klasifikasi, tentunya untuk mengklasifikasikan objek data menjadi biner, multi-class, atau ordered class. Dimana kalau klasifikasi ini, kelasnya itu berupa kategori. Jadi, misal 1, 0, atau 1, 2, 3, atau yang lainnya. Contoh penerapannya bisa untuk text classification, spam filtering, sentiment analysis, image classification, diagnosis, mungkin diagnosis penyakit. Kemudian untuk regresi, nah ini sebenarnya juga untuk memprediksi ya. Memprediksi namun responnya itu berupa numerik atau kontinu. Jadi hasil prediksinya nanti itu data yang kontinu. Seperti misal prediksi harga, prediksi apa yang sudah pernah dihitung itu ya, atau cuaca. Ini analisis ekonomi makro juga ya, misal inflasi atau pendapatan PDRB gitu ya, pendapatan rasio. Kemudian clustering dan dimensional reduction. Jadi kalau clustering ini itu termasuk unsupervised learning. Jadi dia belajar sendiri ya, tidak ada yang mensupervisi. Jadi dia mengelompokkan atau membuat suatu cluster, di mana satu cluster itu terdiri dari objek-objek yang mempunyai karakteristik yang sama. Nanti dinilainya dari suatu distance. Nah, ini bisa digunakan untuk segmentasi pasar. Kemudian dokumen clustering untuk yang teks ya, text mining, kemudian image pattern recognition untuk yang image mining, kemudian web search untuk di bidang biologi juga bisa. Nah, ini yang dimensionality reduction ini mungkin tidak terlalu di banyak mungkin terlewat. Soalnya ini juga banyak digunakan ya, bisa digunakan untuk mereduksi suatu fitur karena mungkin saja tidak semua fitur itu kita gunakan dan kita modelkan sehingga modelnya itu menjadi sangat kompleks. Kita reduksi terlebih dahulu baru kita modelkan. Nah, ini beberapa ya, kalau kita melakukan sesuatu bisa model kita itu masukkan sesuatu yang underfit, appropriate, atau overfit. Harapannya ya sesuai tidak terlalu berlebih atau overfit gitu ya, hingga nanti jatuhnya itu sangat kompleks modelnya, atau underfit, kurang bisa untuk menggambarkan data yang ada. Nah, ini beberapa algoritma machine learning. Ada linear regression, logistic regression, decision tree, SVM, random forest, naive bayes, KNN, K-means, TCA, sebenarnya masih banyak lagi ya, NN, kemudian ini juga bisa untuk regresi ya, jadi SVR, support vector regression, dan masih banyak lainnya. Nah, kita akan membahas di logistic regression. Ada beberapa tipe atau jenis dari regresi logistik. Ini bisa kita bedakan berdasarkan tipe data atau tipe skala data ya, skala data dari variabel responnya. Apakah variabel responnya atau targetnya atau dependent variabelnya itu nominal atau ordinal. Dan kalau misalnya cuma 2, tentu nanti masuk ke binary logistic regression. Ini bisa juga disebut dengan logistic regression. Jadi ketika misal disebutkan hanya dengan logistic regression, itu biasanya reverse ke yang biner. Kemudian kalau yang multinomial logistic regression itu nominal tapi lebih dari 2. Jadi skala datanya itu nominal, tidak ada perbedaan antara kategori misal 1, 2, 3 gitu. Jadi itu termasuk multinomial logistic regression. Untuk yang
ketiga yaitu tipe atau model ordinal logistic regression. Seperti dengan namanya ya, ordinal, berarti skala datanya adalah ordinal atau punya tingkatan. Kalau di linear regression itu kan kita punya garisnya itu adalah lurus gitu ya, linear. Nah, kalau di logistik ini bentuknya memang seperti S gitu ya, atau S-shape, di mana Y-nya itu biner 0 dan 1, dan X-nya itu bisa kategori ataupun kontinu. Jadi seperti regresi pada umumnya, regresi yang umum ya, ordinary linear regression, itu bisa menunjukkan suatu hubungan antara variabel respon yang kualitatif yaitu biner dan variabel prediktornya, di mana bisa kualitatif ataupun kuantitatif, seperti yang linear regresi itu ya, bisa data kontinu atau data yang kualitatif atau dibentuk dummy. Nah, ini nanti bisa digunakan untuk memprediksi peluang ya. Jadi nanti keluarnya itu modelnya itu adalah peluang, beda dengan yang linear regresi. Kalau linear regresi nanti modelnya kan langsung keluar Y sama dengan beta 0 tambah beta 1 X1 plus beta 2 X2 dan seterusnya. Kalau yang di regresi logistik ini keluarnya nanti adalah peluang, mana nanti dari peluang itu kita kelompokkan atau kita masukkan di kategori 0 atau 1. Kemudian logistik regression ini juga termasuk GLM ya, kalau di pemodelan itu termasuk generalized linear model, di model linear yang digeneralisasi untuk data biner. Lalu gimana kita bisa menjadikan regresi ini yang biasanya kan kita gunakan untuk memprediksi saja ya, maksudnya keluarnya langsung angka gitu, tapi ini bisa digunakan untuk klasifikasi karena memang sifatnya atau bentuk dari variabel responnya itu berupa kategori, jadi bisa kita gunakan untuk mengklasifikasikan. Sehingga ini memang mengerjakan tugas untuk klasifikasi di machine learning, di mana outputnya nanti itu adalah suatu probabilitas, jadinya probability of belonging dia akan masuk ke kelas yang mana yang ada 1 atau 0. Nah, regresi logistik ini juga bisa disebut dengan logistic regression. Kalau di beberapa, mungkin di software itu kan juga distribusinya tuh nanti bisa dimasukkan logit gitu ya. Jadi lalu bagaimana kita bisa memasukkan ya, dia masuk ke 1 atau 0, karena memang yang diestimasi adalah peluang gitu, atau keluarnya itu suatu probabilitas. Jadi kita bisa memasukkan dia jadi kelompok atau kelas 0 atau kelas 1 itu kita menentukan memang cut off-nya. Biasanya atau umumnya yang digunakan itu cut off-nya adalah 50% atau 0,5 ya, karena antara 0 sampai 100 atau 0 sampai 1 ya, 100%. Ini contohnya untuk klasifikasi itu ya, PAM. Di emailnya tuh kan atau bukan. Jadi jika kita mengestimasi probabilitas itu lebih dari 50%, maka model itu akan memprediksi observasinya atau instansinya itu masuk ke kelas 1 ya, atau yang positif class. Nah, positif di sini tuh memang tergantung kita ya. Bisa saja positif itu adalah yang terkena penyakit, mungkin hampir sama juga dengan yang dijelaskan oleh Bu Rati pada 2 pekan yang lalu. Masuk survival analysis ya, positifnya itu belum tentu yang mungkin meninggal itu kan sesuatu hal yang kabar tidak mengenakan gitu ya, tapi dimasukkan sebagai suatu hal yang positif atau yang kita teliti. Nah, di sini mungkin spamnya ini yang kita ingin teliti, jadi yang termasuk di kelas positif atau yang kita labeli 1 adalah spamnya, atau yang sebagai
interest dari penelitian kita. Kemudian jika itu kurang dari 0,5 atau 50%, maka itu akan masuk ke kelas yang negatif atau yang 0. Sebenarnya untuk ke analisisnya itu hampir sama dengan yang linear. Untuk yang linear regresi ya. Jadi memang kita pertama itu fitting modelnya atau membuat modelnya atau estimasi model. Namun di sini bedanya, kalau di linear itu kan kita dapatkan ini ya, langsung misal kalau di linear kan langsung Y sama dengan yang ini. Namun kalau di logistik ini yang kita dapatkan adalah U-nya ini ya, peluang Px ini adalah suatu nilai peluang. Jadi bentuknya seperti ini ya, eksponen dari beta 0 plus beta 1x1 plus sampai beta pxp. Ini untuk p variabel ya, jadi ada banyak variabel prediktor per 1 plus eksponen dari beta 0 plus beta 1x1 ditambah sampai beta pxp. Nah, ini agar nanti bentuknya itu menjadi linear, hanya ini ditransformasikan dengan logit tadi, atau ini biasanya juga disebut sebagai link function-nya atau fungsi penghubungnya. Nah, ini digunakan suatu transformasi logit, jadi ditransformasikan dengan logit, ini dilogkan, ini ya, dilogkan dengan seperti ini, log px per 1 min px. Nah, ini akan menjadi suatu persamaan yang bentuknya seperti ini ya, yang kita tahu ini linear gitu ya. Sebenarnya ini bukan satu yang linear ya, karena ini dilogkan. Kemudian ketika kita sudah punya, tentunya ini diestimasi dulu ya, tapi ini tidak saya jelaskan bagaimana estimasinya. Tentunya dengan kalau di sini ini pakai di sini estimasinya dia pakai apa namanya, ML ya, maksimum likelihood, jadi pakai likelihood perkalian dari probabilitasnya. Kemudian yang selanjutnya kita menguji signifikansi parameternya seperti di regresi linear, itu kita uji. Kalau ini kita analisis secara ini ya, statistik ya, kalau tuntutannya bisa dibedakan seperti ini. Kita uji dengan statistik Wald ataupun likelihood ratio test ya, nanti dibandingkan dengan chi-square. Di statistik ujinya dibandingkan dengan diskusi chi-square, alfa dan derajat bebas akan. Nah, ketika kita sudah tahu, kita juga bisa menilai bagaimana suatu kebaikan model. Kalau di linear itu kan biasanya dihitung dengan R-square ya, ini bisa juga dihitung dengan goodness of fit-nya. Ada juga itu ukuran dengan Boswell-Lemay ratio, itu sangat umum ya digunakan di statistik. Mungkin sudah banyak pengembangan yang lainnya, atau memang ada ada statistik yang lainnya yang bisa digunakan. Lalu tahap yang berikutnya, kita bisa menginterpretasikan odds rasionya. Jadi kita interpretasikan modelnya tadi itu untuk mengetahui efeknya ya, efek dari misal X-nya ini punya efek berapa, X1, X2, dan seterusnya. Karena memang sifatnya yang dapat diinterpretasikan ya, model itu kita dapat mengetahui hubungan X dengan odds-nya. Lalu kita bisa juga melakukan tahap berikutnya adalah memilih model. Misal kita gunakan banyak variabel prediktor, kita bisa memilih dengan backward, forward, dan metode-metode yang lainnya. Nah, karena ini adalah suatu tugas klasifikasi, tentunya nanti kita mengevaluasi dari performansi dari model atau bagaimana kinerja model yang sudah kita buat dengan kita membentuk suatu conclusion matrix dan kita ukur atau kita hitung beberapa ukuran-ukuran untuk mengevaluasi model tersebut. Mungkin ini yang belum ada ya kalau yang di regresi logistik. Jadi mungkin ini bedanya karena memang bentuknya tidak linear ya, jadi tidak bisa langsung misal X-nya naik satu satuan, maka
Oh iya, karena sebesar beta 1. Tidak bisa langsung seperti itu karena memang bentuknya tidak linear. Nah, ini bisa juga diinterpretasikan atau dipastikan dengan suatu nilai odds ini. Karena prediktornya ini bisa kualitatif atau bentuknya kategorik ataupun kuantitatif atau kontinu. Nah, ini untuk yang contoh yang kualitatif, kita hitung odds rasionya itu adalah eksponen dari betanya ya. Ini yang dicontohkan adalah yang untuk X1. Misalnya modelnya adalah seperti ini untuk satu variabel prediktor, di mana X-nya itu adalah biner sifatnya. X-nya ada 1 dan 0, Y-nya juga biner ya, 1 dan 0. Nah, ini kita dapatkan suatu peluang untuk punya peluang 1. Jadi peluang ketika sama dengan 1, ini X-nya sama dengan 1, makanya di sini ada beta 1. Kalau ini tidak ada beta 1 karena memang X-nya adalah 0. Jadi dikalikan 0, makanya tidak ada beta 1. Ketika nanti dijumlah, ini akan jumlahnya 1 ya. Jadi Pi 1 tambah 1 min Pi 1 jadi 1, ke bawahnya juga 1. Jadi nanti bentuknya adalah efek ya. Efeknya dinilai dari observasinya ini. Nah, ini untuk yang kuantitatifnya sama ya dengan yang hampir sama dengan yang linear. Cuma di sini nanti akan dia diinterpretasikannya atau dia diinterpretasikannya dengan eksponen dari betanya. Jadi koefisien beta 1 itu refers ke dampak atau efek atau pengaruh dari X1 terhadap log odds-nya, jadi terhadap nilai peluangnya. Peluang untuk yang dia sama dengan 1. Jadi memang yang kita mau interpretasikan itu adalah yang dia sama dengan 1. Misalnya yang tadi itu adalah spam, berarti yang spam kontrolnya nanti adalah yang tidak spam. Jadi misal misal kalau misalnya ini contohnya adalah penyakit gitu. Seseorang itu terkena mungkin virus atau terkena COVID ya dan tidak. Kemudian variabelnya adalah kalau ini karena kuantitatif mungkin usia ya, kita masukkan usia sebagai variabel prediktornya. Jadi ketika usianya itu naik 1 tahun, maka dampaknya atau peluangnya atau resikonya dia akan positif COVID itu sebesar eksponen beta 1-nya. Dengan yang lainnya atau variabel X yang lainnya itu dianggap konstan. Makanya tadi itu bentuknya itu tidak linear ya dari kurvanya atau di grafik yang awal tadi. Jadi ini di tahap berikutnya adalah pemilihan model. Jadi pemilihan model ini juga mungkin penting juga ya kita lakukan. Kenapa? Karena terkadang memang ada dua hal. Model itu bisa saja kita memang milih kompleks untuk bisa benar-benar fit gitu ya, benar-benar fit terhadap data yang kita miliki, atau di sisi lain kita itu ingin sesuatu model yang simple gitu ya, yang memudahkan untuk menginterpretasikannya. Nah, memang ini ada dua hal ya. Kalau memang simple mungkin tidak akan sehalus atau semulus yang kita gunakan banyak variabel gitu. Makanya dilakukan smoothing ya. Ini dia memilih smoothing daripada overfitting gitu. Terlalu kompleks. Tapi itu memang kembali lagi ke data yang kita miliki atau kita gunakan. Kemudian kalau kita gunakan banyak variabel juga, itu kan juga ada kemungkinan untuk terjadinya multikulinearitas ya. Seperti halnya di regresi linear, jadi kemungkinan bisa terjadi suatu
multikolinearitas, di mana ada korelasi antara variabel prediktor yang menyebabkan satu variabel prediktornya yang lain itu menjadi tidak bermakna, padahal mungkin seharusnya itu bermakna, jadi menjadi suatu redundant gitu ya, jadi bisa dihapuskan atau di-delete saja yang seperti itu, karena sebenarnya itu tidak memberikan pengaruh atau tidak memberikan manfaat juga dalam model tersebut, tidak ada sumbangsinya dalam modelnya. Oke. Nah, ini poin berikutnya adalah kita membuat klasifikasinya ya. Jadi kita buat satu confusion matrix atau matrix untuk klasifikasinya. Jadi ada data aktual karena tadi bentuknya biner di 1 dan 0. Kemudian ini adalah kelas yang kita prediksi, jadi aktualnya 1 dan 0, prediksinya juga 1 dan 0. Nah, ini ada true positif, ada false negatif, ada false positif, dan juga true negatif. Jadi misal kita di sini itu aktualnya adalah positif, kemudian diprediksi positif, berarti itu adalah suatu yang positif yang benar gitu ya. Sebanyaknya ya sebanyak N1T misalnya, ini dinotasikan seperti ini. Kemudian jika itu sesungguhnya adalah 1, tapi diprediksi sebagai 0, berarti kan salah ya, false. Jadi negatif yang salah. Karena seharusnya adalah 1. Begitupun dengan sebaliknya ya. Seharusnya itu 0 tapi diprediksi sebagai 1, atau seharusnya itu adalah negatif tapi diprediksi positif, dia adalah false yang positif. Positif yang salah atau false positif. Kalau ini yang true negatif ya, jadi benar ya, 0 diprediksi 0. Jadi totalnya nanti adalah sebanyak N-nya, sebanyak sampelnya atau sebanyak instansinya atau observasinya. Nah, ini sebenarnya banyak ukuran yang lainnya ya. Ini yang satu sensinya adalah yang akurasinya. Jadi yang benar dibagi dengan semuanya. Semua observasi yang kita miliki itu adalah satu nilai akurasi. Ini memang kalau misalnya kita gunakan akurasi, terkadang mungkin kurang baik ya, karena mungkin saja datanya itu terjadi suatu imbalance gitu ya, data yang tidak seimbang antara kelas yang 0 dan kelas yang 1. Sebenarnya untuk data-data yang mungkin di bidang kesehatan, bidang penyakit, mungkin yang termasuk yang positif itu lebih sedikit dibandingkan dengan yang negatif. Nah, ini beberapa implementasinya. Nah, ini untuk penilaian kredit ya. Jadi bagaimana dia itu akan memberikan kredit atau tidak. Dia modelkan dengan model regresi logistik. Jadi dimodelkan peluangnya, jadi worth it atau enggak. Jadi dia worth it untuk diberikan kredit atau tidak. Mana ini ya, variabel prediktornya adalah pay off bill-nya, jadi dia membayar on time atau tidak. So, dia membayar on time atau tidak menggunakan prediktor ukuran dari tagihannya, kemudian pendapatan per tahun, kemudian pekerjaan, dan beberapa aspek yang lainnya ya, mungkin tanggungan-tanggungan atau mungkin juga tanggungan anak, istri, dan yang lainnya. Untuk yang berikutnya ini untuk yang di bidang kesehatan, ini sudah dicoba juga ya oleh teman-teman mahasiswa juga di breast cancer yang di Wisconsin dulu, yang kita coba gunakan data Kaggle. Mungkin itu ya, jadi dari data itu kita bisa hitung, kita modelkan, kemudian kita dapatkan probabilitasnya, jadi dia nanti masuk yang kategori atau kelas yang 1, menderita kanker payudaranya Gina atau ganas. Kemudian ini yang tadi ya, jadi untuk mengklasifikasikan jadi email itu spam atau tidak. Ini yang dulu yang sudah digunakan.
sudah dicoba ya, jadi pakai Python pakai sklearn gitu. Jadi ini tadi yang dimaksud sebagai confusion matrixnya. Jadi ini akurasinya adalah 97,44%. Jadi ada 97,44% benar terklasifikasikan sesuai dengan kelas yang sebenarnya. Nah ini benar saya coba ini ya, tapi ini pakai R. Jadi ini datanya data Katara. Nah, ini untuk variabel yang itu semua, kategori semua ya. Jadi kataraknya 01, usianya juga dikategorikan jadi 01, jenis kelamin, asal urat ini juga 01. Di sini ini yang tadi ya, karena memang outputnya itu adalah 01, jadi itu termasuk binomial ya, jadi sukses atau tidak gitu. Sudah kita tahu semua, jadi 01. Nah ini pakai distribusinya pakai logit ya. Ada juga yang normal ya atau normit. Nah ini nanti regresinya itu regresi probit, hampir sama, tapi ini pakai probabilitas pakai distribusi normal. Kalau yang logistik kan pakai distribusinya logit atau logistik ya. Nah nanti itu seperti ini. Nah sama outputnya akan kita ketahui mana yang signifikan dan tidak ya. Ini ketika kita ingin menganalisis lebih lanjut, lebih ke analisis atau interpretasi hubungan antara variabel prediktornya dengan variabel responnya. Ini dilakukan seleksi ya, jadi dihapuskan karena yang sebelumnya tadi itu tidak signifikan ya. Ini 0,5899. Jadi tidak signifikan, dihapuskan dan didapatkan model yang baru. Ya, untuk lalu bisa kita lihat juga bagaimana kebaikannya dari deviance ya, tapi ini kayaknya nggak ditunjukkan, atau dari AIC-nya ini juga bisa. Ini null deviance-nya ya, yang tadi goodness of fit. Kemudian beberapa modifikasi ya, yang tadi kan itu yang untuk yang sudah banyak digunakan. Nah, beberapa modifikasi juga sudah dilakukan ya dengan memberikan regularisasi. Jadi di proses untuk estimasinya itu dilakukan regularisasi L1 regularisasi, jadi pakai Gauss sama yang Laplace ya L2. Kemudian ada juga lasso logistic regression, kemudian bridge logistic regression, atau juga di hybrid dengan yang lainnya ya, atau dioptimasi mungkin juga bisa ya dengan yang lain yang dengan GA, genetic algorithm, atau neural network gitu ya untuk optimasinya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Singkat saja ya. Terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih Bu Indah atas paparannya terkait dengan regresi logistik ya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Nah, ini dari Fatur bertanya. Saya baca sendiri atau dibaca Bu Indah atau saya bacakan Bu? Oh, boleh, saya bacakan. Dari Fatur ya. Izin bertanya, apa tidak masalah menggunakan dataset yang heavy imbalance dalam membuat model machine learning classification, karena kita tahu jika membuat model berdasarkan dataset tersebut hasilnya akan bias, dan bagaimana solusi terbaik menyelesaikan permasalahan tersebut. Ya, memang banyak masalah di imbalancing data ya. Imbalancing data itu kasus real, memang kebanyakan data itu tidak seenak ketika kita gunakan di kasus lab gitu atau di praktikum. Memang kalau di imbalancing ini berpengaruh juga ya nanti di proses untuk klasifikasi, apalagi ini kan
kalau misalnya ibaratnya itu kita kan melatih ya di machine learning, ya kita melatih dimana kalau yang kita latih untuk yang kategori 0 itu sangat kategori 1 ya biasanya. Kategori yang satunya yang kita meneliti itu sedikit, berarti kan dia dia untuk menyerap informasi, untuk bisa mengetahui ketika nanti ada informasi baru itu memang kurang baik. Lalu bagaimana yang bisa dilakukan? Ya ada beberapa metode sebenarnya untuk balancing data ini. Mungkin nanti Bu Rati bisa menambahkan karena yang sudah dikerjakan Bu Rati ya. Nah, di balancing data bisa kita lakukan beberapa yang penting dengan kita menambahkan. Tentunya menambahkannya dengan satu proses juga ya, Kusma. Jadi kita menyeimbangkan data yang tadi lebih sedikit. Namanya yang sedikit tadi kita buatlah bagaimana agar lebih seimbang gitu. Atau bisa juga dengan disamakan, cuman ya. Nah seperti itu memang. Jadi itu akan menjadi satu masalah dalam klasifikasi memang. Nah tapi sudah ada beberapa metode yang bisa kita lakukan untuk melakukan penyamaan atau balancing dari data. Gitu. Kemudian juga bisa kita gunakan yang lain mungkin. Jadi kita tidak hanya melihat dari ukuran akurasi, tapi dari ukuran yang lain, misal kayak sensitivity atau specificity. Jadi memang kita lihat yang kategori 1 itu kebaikannya berapa, yang terklasifikasikan sebagai 1 dengan benar, ada yang terklasifikasikan dengan sebagai 0 itu berapa. Nah itu bisa juga ya. Jadi kita lihat juga ukuran-ukuran yang lain, tidak hanya kita lihat dari akurasinya. Kalau kita lihat dari akurasinya, memang nanti akan biasanya akan rendah ya, karena kita kan tidak balance, kemungkinan ya akan tidak baik. Mungkin mau ditambahkan dengan yang lain, teman-teman yang lain boleh. Berarti mungkin mau menambahkan. Saya rasa cukup ya. Tapi memang untuk kasus-kasus imbalance itu memang perlu kita balance dulu ya. Ya, dan metodenya ada banyak. Salah satunya tadi yang sempat disebut oleh Bunda terkait dengan mungkin ada di resampling. Resampling sendiri itu nanti ada oversampling atau undersampling. Oh ya, oversampling. Iya. Kemudian ada since, motif, dan lainnya. Nanti teman-teman yang ingin tahu bisa dibaca di paper-paper yang memang sudah ada gitu. Ada lagi yang ingin ditanyakan terkait dengan regresi logistik. Kalau tidak salah ingat, waktu hari Dekota itu ada salah satu teman kita, Faras ya kalau tidak salah, sempat menanyakan terkait materi regresi logistik. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi gitu ya ke Bu Indah terkait materi regresi logistik. Belum, Bu. Belum, sudah menjawab pertanyaan Faras waktu hari Senin kemarin. Sudah paham. Iya kan kurang lebihnya saya jadi tahu aja. Untuk lebih dalamnya ya ada saatnya nanti. Ya baik. Ya kalau misal mau sekarang ingin tahu juga nggak apa-apa, nggak harus nunggu nanti gitu. Bagaimana dengan yang lainnya? Apakah ada yang ingin didiskusikan terkait dengan materi regresi logistik? Tidak ada, apakah mungkin bisa kita cukupkan kalau semisal memang dari teman-teman sudah jelas terkait dengan materi regresi logistik. Dan mungkin sekedar info juga kalau semisal hari ini untuk data science biweekly yang di hari ini merupakan penutup ya di semester ini. Jadi insya Allah nanti kita akan mulai lagi di semester depan. Begitu. Ada lagi yang ingin didiskusikan? Dari Bapak Ibu dosen yang lain mungkin ada tambahan informasi?
Tidak ada, Bu. Diisi, Bu Rati, Kenapa, Bu? daftar hadir. Oh iya, daftar hadir silakan teman-teman diisi ya. Itu sudah dikirimkan Bu Ika di kolom chat. Sudah absen semua kah teman-teman yang ada di sini? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Sudah, Ibu. Baik, ini pada persiapan UAS semua ya teman-teman. Iya, Bu. Ya, semangat. Semangat. Dikit lagi. Ya, kalau memang demikian sudah tidak ada lagi terkait dengan pertanyaan ataupun hal-hal yang lain yang ingin didiskusikan, mungkin kita bisa mengakhiri diskusi di siang hari ini, atau mungkin nanti teman-teman sekiranya ingin melihat rekaman ulangnya bisa juga dilihat di YouTube-nya Sains Data. Itu yang bikin juga dari kitanya sendiri, jadi silakan aja teman-teman untuk dicek videonya di sana seperti itu. Nugas ya, selamat mengerjakan tugas masing-masing, selamat belajar untuk mempersiapkan UAS, dijaga kesehatannya, begitu. Saya rasa cukup, Bapak Ibu cukup, Bu Ika, Bu Indah dan Pak Ruza. Sudah cukup, Bu. Bu. Ya, baik. Kalau demikian, kita akhiri saja untuk diskusi di siang hari ini. Silakan melanjutkan aktivitas dari rekan-rekan semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sampai depan. Puas. Terima kasih, Bu. Sampai jumpa, insya Allah.